Film akan berfokus pada seorang veteran perang Vietnam bernama Travis. Saat ini Travis tinggal di kota New York dan bekerja sebagai seorang sopir taksi. Namun kehampaan dan kesendiriannya membuat Travis memiliki masalah dengan tidur alias insomnia. Akhirnya, Travis mengajukan diri untuk bekerja sebagai sopir taksi untuk mengisi waktu luangnya. Marines. Just help wash away the garbage and the trash off the sidewalk. I'm 7 days a week. It's a long hustle, but it keeps... Melalui kaca jendela taksinya, ia menyaksikan kehidupan kota yang kacau seperti kejahatan, korupsi, dan kekotoran yang membuatnya jijik. Travis mencatat pengamatannya dalam jurnal, mengungkapkan kebencian mendalam terhadap sampah yang memenuhi jalanan dan hanya dianggap menjadi sampah yang mengotori keindahan kota New York. Pussies, buggers, queens, fairies, dopers, Harlem, I don't care. Don't make no difference. See. Bekerja di malam hari membuat Travis seringkali mengalami kejadian yang tak terduga, salah satunya ketika gerombolan kulit hitam melempari mobilnya secara tidak jelas. Namun, Travis tidak memperdulikan hal itu. Bekerja selama 20 jam per hari ternyata tetap tidak bisa membuat Travis tidur nyenyak, sehingga dirinya pergi ke sebuah bioskop yang memang biasa dia kunjungi sebelumnya, di mana bioskop seperti itu adalah suatu hal yang biasa untuk kalangan menengah ke bawah pada masa itu. Days go on and on. Di tengah kegelisahannya, Travis pun melihat seorang wanita cantik yang membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Wanita itu pun masuk ke sebuah kantor tim kampanye Charles Valentine, yaitu seorang pejabat yang kebetulan sedang mencalonkan dirinya untuk menjadi wakil presiden pada pemilu yang akan datang. Cannot touch. Wanita ini bernama Betsy, seorang karyawan yang tergabung dalam tim kampanye yang bertugas untuk membuat slogan yang berkaitan dengan program Charles Valentine. Senator Palin. Because living with his wife, anything would be... I'll tell you what, I'll play the male in this relationship, I'll go out... Keesokan harinya, Travis dengan pakaian rapinya pun nekat memasuki kantor tempat Betsy bekerja. Kemudian mengaku ingin menjadi sukarelawan untuk mendukung Charles Valentine sebagai presiden dan berharap hal ini bisa membuatnya menjadi dekat dengan Betsy. You need something. And if you want to call in a friend. Travis. Secara terang-terangan, Travis pun mengatakan bahwa Betsy adalah wanita paling cantik yang pernah ditemuinya seumur hidup. Sehingga Betsy langsung tersipu malu dan mau diajak untuk nonton bioskop oleh Travis. Where are you from? He's silly. I have to go back to work now. I mean now, I mean like another time though. Dan dengan kepolosannya, Travis mengajak Betsy untuk nonton film yang menayangkan adegan mesum. Awalnya, ketika film diputar, semuanya terlihat normal. Tetapi, ketika durasi sudah mulai memasuki adegan mesum, Betsy pun mulai merasa tidak nyaman ketika adegan tersebut mendominasi durasi film. Dan akibatnya, Betsy pun segera keluar dari bioskop dengan raut wajah yang penuh kejengkelan. Where are you going? I have to leave now. What kind of movie should go to? Well, yeah, I mean, I come and they... Travis sempat memberi pengertian bahwa film ini biasa saja baginya, yang memang sering ditonton oleh pasangan yang sedang berkencan. Tetapi, karena Betsy berasal dari kalangan kelas atas, pemahamannya pun juga berbeda, yang membuat Betsy pergi meninggalkan Travis saat itu juga. Please, I bought it for you, Betsy. Thanks, now I'll get two. Let's... Sejak malam itu, Travis pun berkali-kali mencoba untuk menghubungi Betsy yang sudah ilfil dan jengkel dengannya. Sehingga Travis akhirnya nekat mendatangi kantor tempat Betsy bekerja. Kemudian berteriak dengan nada tinggi dan melontarkan kata-kata cacian. Dan mencoba melampiaskan kekecewaannya terhadap Betsy yang dianggap hanya memberikan harapan palsu. You think I don't know? Would you please leave? Get your hands off. Okay, then leave. Come on! I'm gonna tell you, you're in a hell. You're in a hell. And you... Singkat cerita, pada suatu malam,
ketika Travis sedang bekerja, dia pun mendapatkan pelanggan seorang gadis muda di bawah umur bernama Iris. Dia berteriak meminta untuk diselamatkan. Namun, tanpa diduga, muncullah seorang pria yang menariknya keluar, dan karena tidak tahu masalahnya, Travis pun memutuskan untuk tidak berbuat apapun. Kemudian, Travis mendapat pelanggan seorang pria kantoran yang meminta untuk berhenti tepat di sebuah gedung apartemen. Pria tersebut mengatakan bahwa wanita yang berada di jendela tersebut adalah istrinya yang berselingkuh dengan laki-laki lain, di mana pria tersebut saat ini belum siap untuk melakukan tindakan. Namun, pada saat waktunya tiba, pria tersebut mengatakan bahwa dirinya akan membunuh mereka berdua menggunakan pistol Magnum kaliber 44. A nigga lives 44 Magnum pistol. I'm gonna kill her with that gun. Now, did you ever see what it can do to a woman? Perkataan pria itu pun mulai merasuk ke dalam pikiran Travis, di mana kesendirian dan kekosongan pikirannya membuat Travis mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dijumpainya, termasuk pistol Magnum kaliber 44 yang dikatakan oleh pria tersebut. Dan secara kebetulan, saat ini Travis sedang melihat sebuah acara televisi yang menayangkan pidato dari Charles Valentine yang secara tidak langsung telah mengingatkannya pada Betsy, sehingga Charles mulai memiliki niat buruk untuk menyakiti Charles yang dianggapnya adalah atasan Betsy yang pantas untuk menerima pelajaran atas kekecewaannya tersebut. God's a lonely man. Berkat seorang kenalan sesama sopir taksi, Travis pun menemui seorang penjual senjata ilegal dan diperlihatkan beberapa senjata yang cukup bagus. Dan salah satunya adalah Magnum kaliber 44. It's a premium high resale weapon. Look at that. That's Dengan uang yang dimilikinya, Travis pun membeli 4 buah pistol yang berbeda dan berniat untuk menjadi sosok baru dengan mengubah kehidupannya saat ini. Ada 2 rencana pilihan yang ingin dijalankan oleh Travis, yaitu membunuh Charles Valentine dan melenyapkan sampah masyarakat yang mengotori pinggiran kota New York. handmade holster I had made in Mexico. $40. Here, I'll walk down with you. Travis pun mulai mencoba satu persatu pistol miliknya dan menyiapkan beberapa senjata di balik bajunya agar siap pakai. Dan salah satunya adalah perangkat yang bisa membuat pistolnya muncul secara otomatis yang ada pada lengannya. Tidak hanya itu, Travis dengan penampilan barunya pun mulai rajin berolahraga dan mengurangi makanan-makanan tidak sehat, di mana hal ini adalah bentuk keseriusan untuk mengubah dirinya sendiri secara drastis agar berbeda dari sebelumnya. 50 must be tight. Tak cukup dengan senjata dan olahraga, Travis pun berbicara sendiri seolah sedang berbicara dengan orang lain, di mana hal ini merupakan bentuk pelatihan mental diri sendiri untuk mempersiapkan dirinya. Karena Travis ingin terlihat sempurna ketika dirinya akan menjalankan aksinya tersebut. Oh yeah? Listen, you fuckers, you screw. Suatu hari, ketika diadakan kampanye terbuka, Travis pun hadir untuk menjalankan aksinya membunuh Charles Valentine. Namun, karena banyak sekali penjagaan, Travis tidak akan bisa semudah itu membunuh seorang pejabat negara. Travis pun memilih untuk pergi dan gagal menjalankan aksinya pada hari itu. Get to be in the Secret Service? Why? Bye. Malam harinya, ketika Travis sedang berada di supermarket, terjadi sesuatu yang mengejutkan ketika seorang penjahat sedang mencoba merampok uang yang ada di kasir, di mana Travis yang kini selalu membawa pistolnya langsung menembak penjahat tersebut dan segera disuruh pergi oleh kasir dan berterima kasih atas bantuannya tersebut. Oh, his eyes are moving.
Hari-hari pun berlalu dengan Travis yang selalu teringat dengan Betsy ketika melihat Charles Valentine. Juga dengan kesendirian yang terus membunuhnya, membuat Travis semakin dirundung rasa kehampaan, di mana dia akhirnya memutuskan untuk mencari gadis muda yang ditemuinya pada malam lalu, yang sempat meminta tolong dari seorang pria yang menariknya keluar dari dalam mobil. Dear father and mother, Come on, let's go, move it. about me. One day there'll be a knock on the door. Ternyata Iris adalah seorang wanita penghibur yang bekerja kepada seorang germo yang bernama Sport. You see that guy over there? Your name Matthew? For nothing, man. I'm not a cop. Setelah tidak berhasil membunuh Charles, Travis akhirnya beralih ke tujuan keduanya, yaitu melenyapkan sampah-sampah masyarakat yang ada di kota New York. Dimulai dengan membantu Iris keluar dari dunia prostitusi yang dijalaninya selama ini. Take it. Hey, man. Mereka berdua pun pergi ke hotel tempat biasa Iris melakukan pekerjaannya. Dan di situ Travis harus membayarnya $10 untuk 15 menit bersamanya. Dan ketika Iris akan membuka baju, Travis pun langsung menjelaskan bahwa dirinya bukan ingin melakukan hal yang tidak senonoh, tetapi hanya ingin berbicara mengenai Iris yang sempat meminta bantuannya dan berniat akan membantunya keluar dari dunia hitamnya tersebut. Oh look, can I see you again? 1 o'clock. Okay. See you tomorrow. Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu kembali sesuai janji kemarin. Di sana, Travis kembali menjelaskan tentang maksud dan tujuannya, yang intinya Travis ingin agar Iris keluar dari pekerjaannya dan dia akan memberikan semua uangnya untuk bekal Iris bisa memiliki kehidupan baru. Didn't you ever try looking at your own eyeballs in the mirror? What do you want me to do? Call the cops? What, the cops don't... Iris sempat bertanya apakah Travis tidak sayang dengan uangnya, dan Travis pun menjawab bahwa dirinya bingung menggunakan uangnya selama ini. Sehingga dengan diberikan kepada Iris semua uangnya tersebut, Travis berharap uang itu akan lebih berguna jika Iris mau menggunakannya. Tetapi sebelum memberikan uangnya, Iris diminta untuk keluar dari pekerjaannya terlebih dahulu, sementara Travis akan pergi sementara waktu untuk menyelesaikan beberapa urusannya. Doing something for the government. I want to do it. Namun pada faktanya, tawaran Travis ternyata tidak membuat Iris berubah pikiran. Dikarenakan selain Travis adalah orang asing yang baru dikenalnya, Sport yang merupakan germo pun berhasil merayu Iris sehingga Iris memutuskan untuk tidak jadi keluar dan tetap pada profesinya tersebut. It's so close. You know, at times like this. Kembali ke Travis yang semakin lama semakin kuat keinginannya untuk menjadi seorang pahlawan, di mana kali ini Travis benar-benar sudah nekat dan berani untuk mengambil resiko tinggi dan siap mati jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan hal itu dibuktikan dengan memasukkan semua uangnya ke dalam amplop yang akan diberikan kepada Iris sebagai bekal hidup barunya nanti. In one direction. I see that now. Dengan model rambut mohak sebagai bentuk pemberontakan, Travis pun kembali menghadiri kampanye terbuka yang diselenggarakan oleh Charles. Namun, untuk kedua kalinya, Travis harus gagal karena acara tersebut dipenuhi oleh para penjaga dan intel yang melindungi Charles dari setiap ancaman yang akan terjadi. Dengan kegagalannya tersebut, Travis tidak menyerah dan beralih ke opsi kedua, yakni menghapuskan sampah-sampah masyarakat dengan mendatangi Sport di tempat kerjanya. Saat itu, Sport terlihat sedang menunggu para pelanggannya tepat di depan gedung hotel. Dan kemudian Travis mendatanginya tanpa basa-basi. Travis langsung menembak Sport di perutnya. Kemudian Travis pun masuk ke dalam hotel dan menembak penjaga hotel yang biasa menerima para pria hidung belang. Tapi tiba-tiba
Sport menembaknya tepat di bagian leher, sehingga Travis kembali menembak Sport dan kali ini dia berhasil membuatnya terbunuh. Tak cukup sampai di situ, ketika Travis akan masuk ke kamar Iris, muncul seorang pelanggan yang merupakan anggota gangster. Lalu Travis ditembak tepat di bagian yang cukup vital, namun dengan pistol bervariatif yang dibawanya, Travis berhasil membunuh anggota gangster tersebut. Kemudian, Travis masuk ke dalam kamar Iris dan duduk dengan banyaknya darah di tubuhnya, sebelum akhirnya polisi datang dan mengamankan tempat tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, kita akan melihat sebuah koran mengenai aksi heroik yang dilakukan oleh seorang sopir taksi yang tentu saja adalah Travis. Dan ternyata aksinya tersebut dinyatakan sebuah aksi kepahlawanan yang dilakukan oleh orang yang biasa saja. Bahkan, Iris sekarang sudah kembali ke keluarganya dan hidup bahagia berkat bantuan sopir taksi asing yaitu Travis. And I would like to again thank you for Wood. But if you should ever come. Kemudian, kita akan sedikit dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Travis ternyata masih hidup dan kembali bekerja sebagai seorang sopir taksi. See you later. Malam itu juga, Travis mendapat seorang pelanggan yang tidak lain adalah Betsy yang sekarang mulai simpatik pada Travis setelah membaca beritanya di koran mengenai aksi heroiknya. Meskipun sikap Betsy sekarang menjadi lebih baik dan nampak perhatian, Travis sudah belajar dari masa lalu untuk tidak terlalu larut dalam perasaan. Sehingga setelah mengantarkannya sampai ke tujuan, Travis langsung pergi dan tidak mengambil biaya sepeser pun dari Betsy. Travis. Dan film pun tamat. Kesimpulannya, bahwa dari film ini mengingatkan kita akan pentingnya koneksi sosial dan empati, terutama bagi mereka yang merasa terasing, kesepian, dan kehilangan arah seperti yang dialami Travis dapat berdampak besar pada kesehatan mental. Film ini juga menunjukkan bahwa kekerasan bukan solusi untuk masalah, dan bahwa tindakan brutal hanya menciptakan lebih banyak kekacauan. Film ini mengajak penonton untuk lebih peduli terhadap orang lain, memahami mereka dengan lebih empati dan tidak cepat menghakimi. Selain itu, film ini menggugah kita untuk mempertanyakan moralitas dalam dunia yang kompleks ini dan mendorong kita untuk mencari cara damai dalam menghadapi konflik.